Halo semua, ketemu lagi dengan Mr. Benben ya. Nah, ini materi trigonometri ini kali ini sudah di video ketiga, judulnya trigonometri sudut istimewa. Oke, jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang eh, sindemi, kosami, dan tandesa gitu ya. Oke, tapi kemudian sebenarnya perhitungan trigonometri itu ada yang disebut dengan sudut istimewa. Oke, jadi sudut istimewa itu sudut apa saja? Oke, jadi sudut istimewa di sini itu adalah ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, jadi ini ya. Nah, jadi untuk 0 sampai 90 derajat ini sih bukan kelipatan 30 ya, ada 15-nya juga gitu. Oke, jadi ini nanti akan kita cari tahu seberapakah nilai trigonometri untuk sin, cos, tan, lalu kemudian sekan, kosekan, kosek atau CSC ya, gitu ya, dan kotan gitu ya. Ini sebaiknya CSC aja deh, 3 huruf ya. Oke, CSC, kosekan, dan kotangan, COT gitu ya, 3 huruf gitu. Oke, jadi nanti akan kita cari tahu misalnya sin 0 derajat itu berapa, sin 30 derajat berapa, dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya kita menggambar segitiga sama kaki gitu ya, sama sisi gitu ya. Oke, saya gambarnya mungkin kurang bagus gitu ya. Ya, mohon dimaafkan. Oke, nah ini adalah segitiga sama sisi gitu. Segitiga apa? Sama sisi ya, sama sisi. Oke, misalkan panjang sisinya ini 2 ya. Panjang sisinya 2. Kita tahu bahwa segitiga sama sisi ini, nah ini di bawahnya ini juga 2 ya. Nah, ini 2. Oke. Kita tahu segitiga sama sisi ini sudutnya ini adalah 60 derajat ya. 60 derajat gitu. Nah, kalau misalnya kita potong 2, bagi 2, karena dia sama sisi, maka tentu juga sama kaki. Maka ini kalau dipotong 2, maka dia akan pas membagi jadi 2 sama panjang ya, alasnya ya. Ini siku-siku, nah gitu ya. Karena dia sama panjang, maka tentu saja panjang ini itu menjadi panjangnya 1 gitu ya. Nah, atau kita kasih nama saja ya biar mudah ya. Ini A, ini B, ini C, terus ini D gitu ya. Nah, jadi karena AB ini panjangnya 2, maka setengahnya berarti DB-nya panjangnya 1. Nah, sekarang panjang CD ini berapa? Bisa kita cari menggunakan Pitagoras ya. Jadi kita gambar keluar CDB. Nah, begini ya. Oke. Ini panjang 2, ini panjang 1, ini siku-siku. Nah, sekarang ini C, ini D, ini B. Jadi CD ini panjang berapa? Nah, ini bisa kita cari ya. CD-nya adalah akar dari CB kuadrat dikurangin sama DB kuadrat. Nah, oke. Lalu kita hitung. Dapatnya 2 kuadrat kurang 1 kuadrat, jadinya 4 kurang 1, 3. Dapat akar 3. Oke, jadi sebenarnya panjang CD ini adalah akar 3 gitu ya. Nah, lalu kita tahu bahwa sudut B ini tentu adalah 60 derajat ya. Nah, kalau sudut B-nya 60 derajat, maka berarti sisi depannya itu tentu adalah yang di depan sudut 60 derajat, maka ini akar 3 ini akan menjadi sisi depan gitu ya. Sedangkan karena 2 ini di depan siku-siku, maka 2 ini adalah sisi miring. Nah, karena 1 ini, ya berarti ini jelas samping ya, samping, oke. Berarti ini sudutnya 60 derajat, maka kita bisa menentukan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Jadi trigonometri untuk sudut 60 derajat. Nah, berarti menggunakan segitiga ini. Nah, ini saya copy saja segitiganya. Oh, nggak ke copy semua. Oke, ini ungroup. Ya. Oh, ini saya copy aja. Oke, taruh ke bawah. Nah, itu ya. Oke. Maka berarti sinus kan adalah berarti sin sudut ini ya, berarti sin 60 derajat dong. Itu kan berarti sin demi ya. Demi gitu ya, demi. D-nya berarti akar 3.
sedangkan Mi-nya itu 2. Nah, maka kita peroleh akar 3 per 2, atau biasa orang tulisnya 1 per 2 akar 3. Nah, begitu ya. Oke, lalu kemudian kosinusnya bagaimana? Oke, kosami, sami. Nah, gitu ya. Oke, sa berarti 1, mi-nya 2, 1 per 2, gitu ya. Nah, lalu tan bagaimana? Oke, tan desa. Tan 60 derajat sama dengan desa, desa. Nah, gitu ya. D-nya akar 3, sa-nya 1. Akar 3 bagi 1, akar 3. Nah, begitu. Ya. Oke, kalau menentukan trigonometri sudut 30 derajat bagaimana? Oke, jadi trigono sudut 30 derajat ya. Oke. Nah, ini ceritanya nih sama nih segitiganya. Oke, jadi saya paste saja. Oke, segitiga sama. Cuma bedanya kali ini saya hapus ininya. Oke, ini. Oke. Nah, sama sudutnya. Berarti sudutnya sekarang kita perhatikan adalah sudut yang di atas ini, sudut C. Nah, itu ya. Oke, sudut C ini berapa nih? Kita tahu bahwa di sini ini semua ini 60 derajat ya. Maka setengahnya berarti jadi berapa? 30 derajat, kan gitu ya. Berarti sudut C yang di sini adalah 30 derajat. Maka yang di depan sudut ini, maka adalah D, depan ya. Berarti ini 2N tetap Mi ya. Nah, berarti akar 3 ini adalah sa, samping. Nah, gitu. Maka berarti kalau kita mau mencari apa? Sin 30 derajat, berarti sama ya, sin demi ya. Sin demi, tapi kali ini D-nya 1, sedangkan Mi-nya 2, jadi setengah. Kalau kosinus 30 derajat, maka berarti kosami. Sami, oke, S-nya adalah akar 3, Mi-nya adalah 2. Nah, ini kadang orang tulisnya setengah akar 3, gitu ya. Nah, kalau tan 30 derajat, nah tan 30 derajat tan desa, gitu ya. Tapi D-nya kali ini 1, sa-nya 2. Nah, oh, S-nya akar 3 ya? Aduh. Nah, S-nya ini akar 3 nih. Oke. Nah, maka orang tulis 1 per akar 3, atau kalau dirasionalkan, maka dia akan menjadi 1 per 3 akar 3. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mencari sekang, kosekang, kotangen? Jadi sekang, kotangen ini cuman pakai seper ya. Jadi ini ya pakai apa? Seper kos ya. Nah, kalau ini seper sin. Nah, ini pakai seper tan ya. Jadi sebenarnya itu mudah, nanti saja. Yang penting kita sudah ketemu sin kostan, gitu ya. Oke, jadi kita sudah berhasil mendapatkan sin kostan dari 60 derajat maupun 30 derajat. Nah, sekarang bagaimana dengan yang 45 derajat? Nah, begitu ya. Nah, kalau segitiga sama sisi ini untuk mencari yang 30 derajat dan 60 derajat. Nah, kalau mencari 45 derajat, maka kita menggunakan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita pakai segitiga siku-siku sama kaki, gitu ya. Nah, segitiga siku-siku sama kaki itu, oke, misalnya gambarnya begini. Oke, mohon maaf gambar saya kurang cantik. Gitu ya. Oke, anggap sama kaki nih, gimana nih? Kurang nih. Oke, gambar yang bagus. Oke, anggap udah lumayan sama ya kakinya. Oke, ini saya hapus kelebihannya. Oke, nampak sudah lumayan sama. Oke, sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudut di sini dan sudut di sini itu sama besar. Kayak ini udah 90 derajat, padahal totalnya 180. Berarti seharusnya sudut ini masing-masing ada 45. Oke, kayaknya 45 tambah 45 90, tambah 90 180. Jumlah total sudut segitiga ya, 180 ya. Oke, misalnya ini A, ini B, ini C. Oke, nah ini sudutnya ini 45 nih di sini. Oke, misalnya panjang sisinya ini 1 dan 1. Oke, kan sama kaki ya, berarti misalnya 1 aja gitu ya. Oke, mencari sisi AC ini bagaimana? Berarti AC ini sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Oke, berarti kita peroleh berapa nih? 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 tambah 1, 2.
akar 2 ya. Oke, berarti kita peroleh di sini akar 2. Karena sisi AB ini di depan 45, maka ini adalah sisi gitu ya. Akar 2 tentu adalah Mi ya, karena di depan siku-siku. Nah, ini tentu adalah Sa, gitu ya. Oke, maka kalau kita mau mencari sinus 45 derajat, karena sini sudut 45, berarti sin kan sin demi ya. Demi. Oke. D-nya 1, Mi-nya akar 2. Jadi ini sebenarnya sinus 45 ini seperakar 2. Kalau dirasionalkan maka menjadi setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, kosinus 45 bagaimana? Kosami ya. Oke. Tapi sanya 1 juga. Mi-nya akar 2. Nah, berarti sama aja ya. Oke. Nah, kalau tan 45, oke, tan desa ya. Tan desa. D-nya 1, sanya 1, 1 bagi 1, 1. Nah, begitu. Oke, nah jadi kita sudah bisa merampungkan bahwa kita berhasil memperoleh trigonometri untuk sudut 60 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat. Gitu ya. Nah, sisa apa nih? Sisa 0 derajat dan 90 derajat ya. Oke, ini bagaimana kalau 0 derajat 90 derajat? Oke. Jadi kita sekarang akan memperumum fungsi trigononya. Jadi begini. Jadi, ini adalah mencari yang 0 derajat dan 90 derajat ya. Oke. Trigono ya. Oke. Sudut ya. Waduh. Oke. Kita caranya itu adalah dengan membuat sebuah koordinat kartesius gitu ya. Oke, koordinat kartesius. Oke, misalnya begini. Oke, sih gambarnya kurang cantik. Oke. Jadi ini y ini x, oke. Maka misalnya kita ambil sebuah titik di sini, maka kita bisa menggambarkan ini, oke. Nah, jadi ini misalnya adalah panjangnya r, gitu ya. Ini titiknya itu adalah x, y. Maka berarti dengan kata lain, kalau kita tarik ke bawah, maka ini panjangnya adalah x, gitu ya. Ini panjangnya x. Oke, segitiga siku-siku ya. Sedangkan tingginya ini adalah y. Oke, sangat jelas ya. Ya. Oke, maka di sini akan membentuk sudut, begitu ya. Ini akan membentuk sudut theta, begitu. Nah, maka kita bisa mendefinisikan bahwa sinus theta itu adalah sin demi, depannya itu adalah y, berarti y per r, karena r itu di depan siku-siku ya, sin demi ya, oke. Sedangkan kosinusnya adalah x per r, kalau tannya adalah y per x ya. Nah, ini sebenarnya secara umumnya begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menentukan untuk sudut 0 derajat gitu ya, sudut 0 derajat. Nah, kalau untuk sudut 0 derajat artinya theta ini harus 0 derajat. Berarti titik yang ini itu harus nempel ke sumbu X. Berarti titiknya ini nempel ke sumbu X. Nah, titik ini nempel ke sumbu X begini ya. Nah, berarti dengan kata lain kalau panjang dari 0 sampai titik tersebut ada R, berarti ini sebenarnya panjangnya ini adalah R gitu ya. Ini panjangnya adalah R. Sekaligus panjangnya adalah X. Oke? Sedangkan Y-nya, Y itu kan yang tegak ini kan, tapi dia nempel ke sumbu X. Artinya Y-nya 0. Oke, dari sini kita peroleh apa? Dari sini kita peroleh R-nya itu ternyata sama dengan X. Lalu kemudian apa? Y-nya itu sama dengan 0. Nah, maka kalau kita terapkan ke sin, oke, tetanya kan adalah, tetanya adalah 0 derajat ya. Kalau kita terap ke sin, berarti sin theta berarti sin 0 derajat. Oke, tapi Y per R, oke, Y-nya itu 0. R-nya itu ya R. 0 bagi R, 0 ya. Jadi sin 0 derajat itu 0, gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan cos? Gitu ya, bagaimana dengan cos? Oke. Cos itu kan X per R. Tapi X itu sama dengan R. Jadi X per R, tapi X-nya itu sama dengan R. R bagi R, 1. Ya, berarti kosinus 0 derajat itu 1, gitu ya. Nah, kalau tan 0 derajat bagaimana? Tan itu adalah Y per X, gitu ya, Y per X. Nah, gitu. Tapi Y-nya 0. 0 bagi X, 0 bagi sesuatu ya 0 ya. Ya, gitu. Oke, jadi kita telah berhasil memperoleh apa? Sin 0 derajat itu 0, cos 0 derajat itu 1, tan 0 derajat itu 0. Nah, gitu ya.
Kalau untuk yang θ-nya adalah 90 derajat bagaimana? Oke, kalau θ-nya 90 derajat maka dia sudut 90 derajat ya. Oke, berarti gambarnya begini nih. Oke, jadi apa? Ini titik ini harus diputar ke arah sana sampai berimpit dengan sumbu Y ya. Berarti berimpit dengan sumbu Y. Berarti begini dong titiknya di sini. Maka ini panjangnya itu adalah R sekaligus Y, gitu ya. Sedangkan X-nya 0. Jadi apa? X-nya 0, sedangkan Y-nya itu sama dengan R, gitu ya. Nah, maka kalau kita mau mencari sin 90 derajat, sin itu adalah Y per R ya. Y per R, berarti Y per R, tapi Y-nya itu R. Jadi R bagi R, 1. Artinya sin 90 derajat 1. Kalau cos 90 derajat bagaimana? Nah, cos itu kan apa? X per R ya. Oke, X per R. Oke, tapi X-nya 0. 0 bagi sesuatu, 0 ya. Nah, kalau tan 90 derajat, nah tan 90 derajat ini adalah apa? Y per X. Tapi X-nya itu 0. Sesuatu dibagi 0, tak terdefinisi ya. Tak terdefinisi. Bukan tak hingga ya. Beda loh ya. Oke, jadi tidak boleh tulis lambang tak hingga, salah ya. Harus tulis tak terdefinisi atau ya tidak ada strip atau apa gitu ya. Ya intinya tidak ada gitu. Dia tan 90 derajat itu tidak ada nilainya. Nggak ada nilai gitu ya, tidak terdefinisi. Oke, berarti kita sudah lengkap nih 0 derajat sampai 90 derajat nih. Mungkin kita rangkum gitu ya dalam tabelnya. Oke, jadi tabel. Oke, jadi tabel trigono sudut istimewa ya. Oke, jadi misalnya ini adalah X-nya. Nah, ini berarti sudutnya itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, gitu ya. Sedangkan ini adalah sin X, ini cos X, ini tan X, gitu ya. Nah, oke, ini mungkin kita lanjut secant, cosecant, kotangen, atau tidak usah karena kita nanti pakai itu aja, pakai pengertian saja, gitu ya. Nah, oke. Sekarang apa nih? Sin 0 derajat. Oke, bacanya begini ya. Kalau ini pas di kolom 0 berarti sin 0 ya. Ini cos 0, tan 0 gitu ya. Sin 0 derajat kan 0 ya tadi ya. Lalu 30 derajat ini adalah setengah. Lalu ini setengah akar 2. Ini setengah akar 3. Lalu ini 1. Nah, gitu ya. Kalau cos 0 itu adalah 1. Cos 30 derajat ini adalah setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Sin setengah. 0 ya. Ya kalau kita perhatikan ternyata dia urutan gini, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya. Jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya. Sebenarnya ini sama aja dengan setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, sama setengah akar 4, gitu ya. Nah, oke, jadi kalau kita hitung kan setengah akar 0 kan akar 0, 0 ya. Jadi 0 kali setengah 0, sama ya. Akar 1 kan 1, 1 kali setengah, setengah ya, nah, sama. Lalu kemudian ini akar 4 kan 2, 2 kali setengah 1, gitu ya. Jadi ternyata dia ada polanya nih, akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Indah kan? Berpola. Lalu kemudian kalau kosinus, itu dia kebalikan dari, terbalik arahnya ya. Dia kosinus dia mulai dari 0 sampai 1. Kalau kosinus itu dia mulai 0-nya dari 90 ya, gini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kamu sudah hafal yang sinus, jadi kosinus itu tinggal mulai dari 90 terus mundur gitu ya. Jadi urutannya sama nih, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini tolong dihafalkan. Nah, kalau tangan ini bagaimana? Tangan ini sebenarnya ada rumusnya loh. Tangan itu sebenarnya ada sin per cos. Jadi tinggal kita bagi aja sin dengan cos. Jadi 0 bagi 1, 0 ya. Setengah bagi ini, berarti coret-coret dapat 1 per akar 3 gitu ya. Kalau ini bagi dapat 1, kalau ini bagi dapat akar 3. Terus ini bagi 0 tidak ada, ya, tidak ada ya. Nah, jadi ini adalah tabel trigonometri sudut istimewa yang perlu dihafalkan gitu ya. Nah, oke, jadi kita akan lihat contoh soal.
Nah, oke, jadi ini soal nih, tan 30 derajat tambah kotangen 60 derajat. Oke, kita belum punya tabel kotangen 60 ya. Oke, jadi bagaimana ya? Oke, jadi kotangen itu adalah kebalikan dari tan ya. Oke, jadi kita mungkin hitung dulu di sini. Oke, jadi kotangen 60 itu adalah kebalikan dari tan 60 gitu ya. Oke, kita tahu bahwa tan 60 ini hasilnya adalah tan 60 ini hasilnya adalah akar 3 ya. Berarti kalau dibalik maka jadi 1/akar 3 gitu ya. Oke. Jadi tan 30 ini adalah 1/akar 3. Sedangkan kotangen 60 ini ternyata juga 1/akar 3. Nah, jadi karena penyebutnya sama, maka bisa kita tulis satu saja penyebutnya, lalu atasnya dijumlah gitu. Nah, maka 1 ditambah 1 2, jadi 2/akar 3. Tapi jangan ada per akar gitu ya, harus dirasionalkan. Maka untuk merasionalkan kita kali dengan akarnya ya, oke. Nah, maka kita tahu bahwa akar dikali akar, maka akarnya hilang, makanya jadi 3. Sedangkan atasnya ini 2/3. Karena 2 dikali akar 3 ya 2/3. Nah, jadi begitu jawabannya, atau bisa pula ditulis begini, 2/3 akar 3 gitu ya. Nah, jadi ternyata mudah sekali, oke. Kita akan lihat contoh berikutnya. Nah, kalau ini sih mudah banget gitu ya. Jadi ini tinggal lihat tabel. Nah, jadi sinus 60 derajat ini berapa? Oke, sinus 60 derajat ini adalah setengah akar 3. Kosinus 30 ini adalah setengah akar 3. Tan 45 ini adalah 1. Nah, gitu. Jadi tinggalnya dikalikan setengah kali setengah 1/4. Akar 3 kali akar 3, 3. Kali 1 tetap. Maka 1/4 kali 3, jawabannya 3/4. Nah, gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, nomor 3 ini, ya kita hafalnya tan 30 kan 1/akar 3 ya. 1/akar 3, sedangkan tan 45 ini 1. Oke, berarti ini sama. Gini ya, oke. Nah, ini cara kerjanya ya hilangkan aja pernya ini dulu dengan cara dikali dengan akar 3 ya. Kali akar 3, maka ini akar 3 kali akar 3 jadi 1. Ini kalau dikali jadi akar 3. Maka ini jadi 1 kali akar 3. Nah, jadi begini. Nah, untuk menyelesaikannya berarti kita rasionalkan penyebut ya. Jadi kalikan dengan sekawannya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini kali sekawan yang di bawah ini. Maka perkalian sekawan ini bentuknya ini A min B dikali dengan A plus B. Maka dia akan menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Maka 1 kuadrat, maka ini jadi 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Gitu ya. Sedangkan yang atas ini akan menjadi 1 ditambah akar 3 kuadrat. Nah, gitu. Oke. Nah, ini saya hapus saja biar tidak mengganggu. Maka ini mungkin biarin dulu. Nah, ini bawahnya ini 1 kuadrat ya 1 ya. Sedangkan akar 3 kuadrat ya 3 ya. Nah, maka ini akan menjadi negatif 2. Maka bisa ditulis begini nih, negatif setengah kurung buka 1 ditambah akar 3 kuadrat gitu ya. Nah, oke, atau kalau mau dijabarkan juga boleh nih. Kalau dijabarkan berarti ini atasnya jabarkan, maka jadi 1 ditambah 2 kali ini 2 akar 3 tambah dengan akar 3 kuadrat jadi 3 ya. Nah, ini dapatnya negatif 2 gitu ya. Nah, maka ini 1 tambah 3, 4. Kalau dibagi dengan negatif 2, maka semua kena. 4 bagi negatif 2 kan negatif 2 ya. Ini kalau dibagi maka jadi begini. Ah, jadi jawabannya ini. Ya, jadi biasanya sih jawaban ini yang lebih prefer ya. Oke, daripada jawabannya di atas. Oke, ini lebih lebih oke gitu ya. Nah, jadi saya pikir lanjut berikutnya, contoh berikutnya. Nah, oke, jadi masih ingat nggak nih? Jadi apa nih? Pi/4 ini sebenarnya ada radian gitu ya. Jadi Pi 4 radian ini sebenarnya berapa derajat? Oke, Pi-nya ini Pi rad nih bisa ganti jadi 180 ya. Oke. Jadi maka ini jadi 45 derajat. Kalau Pi/6, oke. Kita ingat pi rad ini jadi 180 derajat ya. Dia 180 derajat bagi 6. Oke, dapatnya 30 derajat. Maka sebenarnya soalnya adalah tan
tan 45 ditambah dengan kotangan 45 derajat dikurangin dengan sekan 30 derajat ya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa tan 45 ini adalah 1 ya. Oke. Kalau kotangan 45 ini berarti adalah kebalikan dari tan 45. Jadi 1/1. 1 bagi 1 ya 1. Jadi sama ya. Oke, lalu sekarang sekannya bagaimana? Sekan 30 derajat ini sebenarnya adalah kebalikan dari sin cos ya. Kebalikan cos 30 derajat. Oke, padahal kita tahu cos 30 derajat itu berapa? Cos 30 derajat ini adalah setengah akar 3. Atau bisa kita tulis akar 3/2. Kalau dibalik maka jadi balik. Jadi 2 bagi akar 3. Maka ini soal bisa kita tulis menjadi 1 ditambah 1 dikurangin 2 per akar 3. Nah, ini jadi 2. Ini kita rasionalkan. Oke, kali akar 3 per akar 3. Maka dapatnya 2/3. Apa nih? 2/3 akar 3. Oke, maka ini jadi apa? 2/3 akar 3. Nah, begitu ya jawabannya. Ya, jadi hanya begitu saja sih. Jadi kalau dia pakai pi, maka berarti ubah ke derajat aja, biar mudah gitu ya. Oke, jadi saya pikir mungkin untuk sementara cukup dulu ya. Jadi kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, bye.